Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Abdullah dengan NIM 111933032. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Ceker Omongan Tetangga, Inovasi Kuliner Kaya Gizi, Tinggi Kalsium dan Mencegah Osteoporosis. Saya di sini beranggota 3 orang. Yang pertama itu ada Aldiansa Parhan, yang kedua ada Jenal Saputra Ritonga, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Sarip Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendahuluan. Bagi sebagian orang, ceker ayam merupakan makanan yang tidak jarang dipandang sebelah mata. Mungkin karena ceker ayam atau kaki ayam berhubungan langsung dengan tanah, kotoran menjadi salah satu alasan ceker ayam terkesan jorok untuk tidak dikonsumsi. Bahkan ada sebagian orang yang merasa jijik melihatnya, apalagi untuk memakannya, dan mengerti akan rasa nikmat dari ceker ayam tersebut. Padahal banyak manfaat yang terkandung dalam ceker ayam. Salah satunya adalah mengandung zat Hesrioctapite, yaitu salah satu makanan untuk tulang. Mempunyai kandungan kalsium, karena itu juga mengkonsumsi ceker ayam selain memelihara kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, juga menjaga elastis kulit. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat ceker omongan tetangga yang kaya gizi dan tinggi kalsium namun tetap disukai di kalangan masyarakat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan peluang wirausaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar kuliner nasional. Yang ketiga, bagaimana strategi dan cara pemasaran ceker omongan tetangga dalam masyarakat. Kita di sini mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya itu terciptanya produk olahan ceker ayam yang kaya gizi dan tinggi kalsium disukai oleh masyarakat. Yang kedua, tujuannya itu kita menciptakan lapangan pekerja untuk masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan karya kreativitas inovasi dalam terciptanya peluang usaha baru bagi mahasiswa yang bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat. Yaitu adalah luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan adalah terbentuknya unit usaha kuliner yang kaya gizi, bernilai ekonomis namun sangat disukai juga oleh masyarakat, sehingga meningkatkan nilai jual yang menghasilkan keuntungan dan juga terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Manfaat dari kegiatan. Adapun guna dari program kreativitas mahasiswa ini sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menciptakan produk makanan inovatif sebagai alternatif makanan yang kaya gizi dan tinggi kalsium. Yang ketiga, memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat dan warga sekitarnya. Di sini mempunyai gambaran umum rencana usaha, yaitu ada analisis peluang usaha. Yang pertama ada jenis kegiatan, kedua ada nama produk, bentuk usaha, karakteristik kegiatan. Itu ada ceker omongan tetangga, ceker pedas, usaha mandiri, pembuatan usaha kuliner ceker pedas, penjualan produk kuliner ceker pedas, promosi produk kuliner ceker pedas. Yaitu ada keunggulannya juga. Keunggulan kegiatan ini berkembangnya usaha kuliner yang kaya gizi tapi berbahan dasar murah dan mudah didapat. Target yang dituju itu ya terutama masyarakat umum dan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Analisis pesaing. Dalam pengembangan bisnis ini di daerah Jakarta, pesaing dari usaha ini sebagian besar adalah produsen kuliner rumahan yang hanya ada di sekitaran komplek atau perkampungan. Strategi promosi dan pemasaran. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam strategi pemasaran produk ini adalah 1. Promosi sosial, 2. Acara bazar, 3. Pembagian brosur, 4. Mulut ke mulut.
ini adalah bentuk media promosinya. Ada Lex Checker, ada menu food, ada checker omongan tetangga. Metode pelaksanaannya. Pelaksanaan usaha. Pelaksanaan usaha ini adalah orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap jalannya usaha. Pelaku usaha digolongkan menjadi beberapa jenis antara lain. 1. Direksi utama. 2. Tim usaha. Analisis keuangan. Biaya pembelian peralatan, ada kompor gas, ada etalis, wajan besar, panci besar, pisau, spatula, lafkain, baskom besar. Jumlahnya ada 1, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 3. Dan ada harga satuan dan total harga. Bahan habis pakai. Ini ada buat bahan-bahan yang habis dipakai, ada bahannya, ada jumlahnya, ada harga satuannya, ada total harganya. Misalkan ceker ayam jumlahnya 9 kg, harga satuannya ada 25.000, total harga 225.000. Perjalanan dan lain-lain. Ini perjalanan transportasinya. Keterangannya ada transportasi pengadaan bahan baku atau pulang pergi dengan ada harganya 620.000. Analisis pendapatan produksi per hari 65 porsi kali 12.000 sama dengan 780.000. Pendapatan per bulan 26.000. 26 kali 780.000 sama dengan 20.280.000. Biaya bahan baku per bulan 26 kali 592.000 sama dengan 15.392.000. Laba per bulan 20.280.000 dikurang 15.392.000 sama dengan 4.888.000. Adalah proses pembuatan atau proses produksi. Dalam pembuatan ceker omongan tetangga ini banyak membutuhkan peralatan yang akan memperlancar produksi usaha kami. Di antaranya itu, yang pertama ada kompor gas, yang kedua ada wajan, ketiga ada spatula, keempat ada pisau, dan kelima ada panci. Lalu untuk bahan baku yang dibutuhkan ada ceker ayam, jeruk nipis, cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, serai, laos, penyedap rasa, dan minyak goreng. Lalu untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah bersihkan ceker dan buang kukunya, lalu cuci hingga bersih. Lalu berikan perasan jeruk nipis, lalu didiamkan selama 5 menit. Sehabis itu dicuci kembali dan direbus kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu rebusan tersebut, mari kita haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, cabai, dan bumbu rahasia lainnya. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tersebut ke dalam wajan sehingga berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan air secukupnya, lalu diaduk hingga merata dan mendidih. Dan tidak lama kemudian dimasukkanlah ceker yang sudah direbus selama kurang lebih 30 menit tadi. Lalu aduk hingga rata dan didiamkan hingga bumbu meresap dan juga air hingga menyusut. Setelah semua adonan meresap dan matang, lalu pindahkan ke piring atau paper food dan hias hingga cantik. Untuk biaya dan jadwal kegiatannya adalah seperti berikut. Untuk anggaran biaya seperti peralatan penunjang itu dibutuhkan sebesar 1.825.000, dan untuk bahan habis pakai 592.000, dan untuk perjalanan dan lain-lain itu menghabiskan 3.320.000. Dan untuk dijumlahkannya adalah pembulatan dari semuanya 5.373.000. Dan untuk jadwal kegiatannya adalah seperti ini. Untuk bulan pertama yaitu persiapan bahan dan tempat penjualan. Lalu untuk di minggu ketiga dan keempat di bulan pertama yaitu pelaksanaan usaha dan proses produksi. Lalu untuk di bulan kedua, di minggu pertama dan kedua sampai ketiga itu promosi dan pemasaran. Dan di minggu keempat itu evaluasi dan pembuatan laporan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.